Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini ayat renungan kita terambil dari Ayub pasal 27 ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini kita bisa menaruh harap kita pada apa yang kita punya. Misalnya kita bisa menaruh harap kita pada sebuah rumah yang kita punya. Saya punya rumah, kalau hujan saya tidak kedinginan, kalau panas saya tidak kepanasan. Atau misalnya saya punya banyak uang, begitu saya sakit, biaya rumah sakit sudah tercover. Atau misalnya saya punya properti, saya punya kenalan, begitu saya susah, orang-orang yang saya kenal bisa dapat menolong saya. Atau kita bisa punya kenalan misalnya pejabat-pejabat, begitu kita susah mereka bisa tolong kita. Atau misalnya kita punya kuasa hukum, begitu kita terlibat dalam sebuah kasus, kuasa hukum itu bisa datang untuk menolong melepaskan kita daripada jerat hukum. Semua itu adalah kita harapkan dan kita butuhkan, tetapi kita harus ingat bahwa semua list yang saya sebutkan itu adalah sebuah kebutuhan harapan yang hanya sifatnya sementara. Ketika Ayub mengalami penderitaan, tadinya dia punya lembu, dia punya kambing, punya domba yang jumlahnya tidak terhitung. Dia punya sahabat-sahabat yang dekat, dia punya istri, dia punya anak-anak. Tetapi dalam ceritanya anak-anak Ayub Tuhan izinkan mati semua. Kekayaan yang dia punya misalnya lembu, kambing, domba, semuanya habis. Lalu datang kepada sahabat-sahabat Ayub. Mereka semua pergi meninggalkan dia. Bahkan mereka mulai mempengaruhi Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Bukan hanya sahabat-sahabat Ayub yang mempengaruhi dia untuk meninggalkan Tuhan, tetapi bahkan istrinya sendiri. Dia katakan, Ayub, kamu masih waras, tinggalkan saja Tuhanmu dan kutukilah dia. Tetapi yang Ayub lakukan adalah di ayat yang ke-6 bahwa kebenaranku kupegang teguh dan tidak kulepaskan. Siapakah kebenaran Ayub? Kebenaran Ayub adalah hanya Allah yang menjadi kebenaran Ayub, dan itulah yang menjadi kekuatan, penghiburan, sukacita sekalipun dia ada di dalam penderitaan. Allah menjadi sumber kepuasan, Allah menjadi sumber harapan, dan dikatakan bahwa dia berpegang teguh kepada kebenarannya yang adalah Allah. Bisa kita bayangkan, seandainya kita ada di dalam posisi Ayub, sanggupkah kita mengatakan, aku berpegang kepada kebenaranku yang adalah Allah? Sanggupkah kita? Ayub di dalam perenungan pagi ini mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, bahwa yang menjadi satu-satunya harapan, yang menjadi satu-satunya kekuatan bagi kita hanyalah Tuhan, satu-satunya pribadi yang dapat menolong kita di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap masalah yang kita alami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya harapan kita satu-satunya hanyalah Allah. Biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kita, memberikan kita kekuatan, pengharapan yang menjadi baru setiap hari, dan kita tetap menaruh harap kita kepada Tuhan sebagai sumber kebenaran yang satu-satunya bagi saya dan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.